Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Boolean A5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang ada di slide PPT ini. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu, yang dimulai dari Lutfi Christian. Nama saya Lutfi Christian dengan nomor BP 20010092052. Selanjutnya kepada Berliana. Perkenalkan, nama saya Berliana Pinta Martin dengan nomor BP 2101092003. Lanjut kepada Putri. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putri Dini Prameswari, nomor BP 2101092015. Selanjutnya saya sendiri, yaitu Kasih Putri Suarli dengan nomor BP 2101092009. Dan yang terakhir kepada Adit. Baik, perkenalkan nama saya Aditya Kurniawan Putra dengan nomor BP 2101092035. Baiklah, itu perkenalan diri dari masing-masing anggota kelompok. Selanjutnya langsung saja masuk ke penjelasan materi yang akan disampaikan oleh Berliana. Baiklah, saya akan menyampaikan tentang materi pengenalan aljabar boolean. Aljabar boolean merupakan salah satu pembahasan di mata kuliah Matematika Distrit. Aljabar boolean ini digunakan untuk mengolah dan memproses informasi binari atau bisa juga digunakan untuk menganalisis dan menyederhanakan gerbang logika pada rangkaian elektronika. Boolean pada dasarnya merupakan tipe data yang hanya terdiri dari dua nilai, yaitu true dan false, atau tinggi dan rendah, yang biasanya dilambangkan dengan angka 1 dan 0. Dengan angka 1 dan 0 pada gerbang logika ataupun bahasa pemrograman komputer. Aljabar boolean ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang matematikawan yang berasal dari Inggris pada tahun 1854. Nama boolean sendiri diambil dengan nama penemunya, yaitu George Boole. Fungsi boolean. Fungsi boolean merupakan contoh khusus fungsi matematika, biasanya ditulis seperti ini: f, x kuadrat, outputnya x. F itu merupakan simbol untuk fungsi, n adalah derajat, sedangkan x merupakan simbol untuk output. Yang di atas itu penulisan pada definisi. Ketika contoh soal nanti penulisannya beda, jadi jangan kaget ya. Simbol dasar aljabar boolean. Simbol ini akan sering ditemui. Yang pertama x tambah y, yaitu x atau y. Yang kedua x kali y, yaitu x dan y khusus dan kadang cukup ditulis xy. Yang ketiga x negasi atau negasi x. Selanjutnya, contoh satu fungsi boolean. F A, B sama dengan A negasi B. Maka untuk semua kombinasi input, F 0,0 sama dengan 0, F 0,1 sama dengan 0, F 1,0 sama dengan 1, F 1,1 sama dengan 0. Baiklah, saya akan melanjutkan apa yang telah dijelaskan oleh Berliana. Contoh satu fungsi boolean. F A, B sama dengan A negasi B, di mana F A, B merupakan suatu fungsi yang inputannya A dan B, sedangkan A negasi B merupakan output bagi input yang diberi. Maka F 0,0 sama dengan 0, F 0,1 sama dengan 0, F 1,0 sama dengan 1, F 1,1 sama dengan 0. Aljabar boolean merupakan hasil dari aljabar boolean tersebut, yaitu 0 atau 1. Beda contoh. Seperti yang telah disebutkan definisinya oleh Berliana tadi, maka untuk contohnya, f x pangkat 2, outputnya x, f a, b sama dengan a negasi b, di mana a dan b merupakan n sama dengan 2. F suatu fungsi berderajat 2, n sama dengan 2. Untuk nilai A dan B, yaitu 0 atau 1. A negasi B merupakan ekspresi boolean.
tabel kebenaran. F A, B sama dengan A negasi B. Input A0, B0, maka hasil output A negasi B merupakan 0. A0, B0, A0, B1 outputnya 0. Sedangkan A1, B0 outputannya yaitu 1. A1, B1 output A negasi B sama dengan 0. Untuk tabel kebenarannya, A0, B0, A kali B sama dengan 0. A0, B1, A kali B sama dengan 0. A1, B0, A kali B sama dengan 0. A1, B1, A kali B sama dengan 1. Untuk A0, B0, A tambah B sama dengan 0. A0, B1, A tambah B sama dengan 1. A1, B0, A tambah B sama dengan 1. A1, B1, A tambah B sama dengan 1. Untuk A0, A negasi A sama dengan 1. A1, negasi A sama dengan 0. Untuk gerbangnya bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan yang sudah disampaikan Putri. Selanjutnya, tabel kebenaran NOR, NaN, dan SOR. Gerbang NOR ini adalah gabungan dari gerbang OR dan gerbang NOT. Sehingga output yang dihasilkan dari gerbang NOR ini adalah kebalikan dari gerbang OR. Itu dapat dilihat pada gerbang logika dan tabel seperti di bawah ini. Selanjutnya ada gerbang NaN. Gerbang NaN ini adalah gabungan dari gerbang AND dan gerbang NOT. Karena itu, output yang dihasilkan dari gerbang NaN ini adalah kebalikan dari gerbang AND. Gerbang logika dan tabelnya bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Selanjutnya ada gerbang tabel kebenaran dari SOR. Jenis berikutnya adalah gerbang SOR. Gerbang SOR ini memerlukan 2 input untuk menghasilkan 1 output. Jika input berbeda, misalkan input A sama dengan 1, input B sama dengan 0, maka output yang dihasilkan adalah bilangan biner 1. Sedangkan jika input adalah sama, maka akan menghasilkan output dengan bilangan biner 0. Itu dapat dilihat pada gerbang logika dan tabel kebenaran seperti gambar di bawah. Hukum boolean. Hukum dasar terbagi dari 3, yaitu identitas, komplement, dan idempoten. Kemudian ada hukum komutatif, hukum asosiatif, hukum distributif, hukum serapan, dan hukum De Morgan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Kasih Putri. Hukum identitas. Hukum identifikasi memiliki persamaan A tambah 0 sama dengan A, dan A kali 1 sama dengan A. Berikut ini merupakan pembuktian dari hukum identifikasi yang akan terlihat pada tabel di bawah ini. Tabel 1A, pembuktian dari persamaan A tambah 0 sama dengan A. Pada kedua tabel di atas dapat terlihat bahwa nilai pada kolom kedua sama dengan nilai kolom pertama, sehingga persamaan dari hukum identifikasi tersebut terbukti. Hukum komplement memiliki persamaan A tambah K sama dengan 1 dan A kali K sama dengan 0. Berikut ini merupakan pembuktian dari hukum komplement yang akan terlihat pada tabel di bawah ini. Tabel 3A, pembuktian dari persamaan A tambah negasi A sama dengan 1. Tabel 3A, pembuktian dari persamaan A kali negasi A sama dengan 0. Persamaan dari hukum komplement dapat terbukti pada kedua tabel di atas. Hukum idempoten memiliki persamaan A tambah A sama dengan A dan A kali A sama dengan A. Berikut ini merupakan pembuktian dari hukum identifikasi yang akan terlihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2A, pembuktian dari persamaan A tambah A sama dengan A. Tabel 2B, pembuktian dari persamaan A kali A sama dengan A. Pada kedua tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai pada kolom kedua sama dengan nilai pada kolom pertama, sehingga persamaan dari hukum idempoten tersebut terbukti. Hukum komutatif
Menyatakan bahwa penukaran urutan variabel atau sinyal input tidak akan berpengaruh terhadap output rangkaian logika. Contoh, perkalian gerbang logika N, X kali Y sama dengan Y kali X. Penjumlahan gerbang logika OR, X tambah Y sama dengan Y tambah X. Gerbang logika dan tabel kebenaran dapat dilihat sebagai berikut. Hukum asosiatif menyatakan bahwa urutan operasi logika tidak akan berpengaruh terhadap output rangkaian logika. Contoh, perkalian gerbang logika N, W kali X kali Y sama dengan W kali X kali Y. Penjumlahan gerbang logika OR, W tambah X tambah Y sama dengan W tambah X tambah Y. Gerbang logika dan tabel kebenaran dapat dilihat sebagai berikut. Hukum distributif menyatakan bahwa variabel-variabel atau sinyal input dapat disebarkan ke depannya atau berubah urutan sinyalnya. Perubahan tersebut tidak akan mempengaruhi output keluarannya. Gerbang logika dan tabel kebenaran dapat dilihat sebagai berikut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan hukum serapan dan absorption. Hukum penyerapan memiliki persamaan A ditambah A dikali B sama dengan A, dan A dikali A ditambah B sama dengan A. Berikut ini merupakan pembuktian dari hukum penyerapan yang akan terlihat pada tabel di bawah ini. Tabel 6A, pembuktian dari persamaan A ditambah A dikali B sama dengan A. Tabel 6B, pembuktian dari persamaan A dikali A ditambah B sama dengan A. Tabelnya dapat kita lihat pada gambar di bawah ini. Selanjutnya, hukum De Morgan memiliki persamaan A ditambah B dinegasikan sama dengan negasi A dikali B negasi, dan A dikali B dinegasikan sama dengan negasi A ditambah negasi B. Berikut ini merupakan pembuktian dari hukum De Morgan yang akan terlihat pada tabel di bawah ini. Tabel 10A, pembuktian dari persamaan A ditambah B dinegasikan sama dengan negasi A dikali negasi B. Tabel 10B, pembuktian dari persamaan A dikali B dinegasikan sama dengan negasi A ditambah negasi B. Tabelnya dapat kita lihat pada gambar di bawah ini. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan yang telah disampaikan oleh sebelumnya. Selanjutnya, penyederhanaan ekspresi boolean. Sederhanakan ekspresi boolean A dikali B ditambah A dikali negasi B. Zoom mau habis. Ekspresi AB ditambah A dikali negasi B, hukum yang digunakan distributif. Ekspresi A dikali B ditambah negasi B, hukum yang digunakan komplement. Ekspresi A, hukum yang digunakan adalah selesai. Baik, di sini saya akan menyelesaikan latihan nomor 1 dengan soal A dikali B itu dinegasikan, negasi A ditambah B, negasi B ditambah B. Bentuk penyederhanaannya, A dikali B itu dinegasikan, negasi A ditambah B, negasi B ditambah B, dengan hasil negasi B ditambah B sama dengan 1. Itu menggunakan hukum komplement. Bentuk penyederhanaan berikutnya, itu A dikali B dinegasikan lagi, negasi A ditambah B, dengan hasil A dikali B dinegasikan sama dengan negasi A ditambah negasi B, itu menggunakan hukum De Morgan. Selanjutnya, negasi A ditambah negasi B, negasi A ditambah negasi B, itu dengan hasil negasi B, negasi A ditambah B sama dengan negasi B dikali negasi A ditambah negasi B ditambah B. Itu menggunakan hukum distributif. Bentuk penyederhanaan berikutnya, negasi A ditambah negasi B dikali negasi A ditambah negasi B dikali B, dengan hasil negasi B dikali B sama dengan 0, menggunakan hukum komplement. Selanjutnya itu ada A negasi A ditambah negasi B dikali negasi A, dengan hasil negasi A ditambah negasi B dikali negasi A sama dengan negasi A. Itu menggunakan hukum serapan. Terakhir itu negasi A, selesai. Bentuk gerbang logikanya dapat kita lihat pada gambar di samping, dan bentuk gerbang logika sederhananya juga dapat dilihat pada gambar di bawahnya. Selanjutnya, baik, selanjutnya latihan nomor 2 dengan soal A ditambah C, A dikali D ditambah A dikali D, A dikali negasi D, negasi AD ditambah A dikali C ditambah C. Bentuk penyederhanaannya,
A ditambah C, A dikali D ditambah A ditambah negasi AD ditambah AC ditambah C, itu mendapatkan hasil A dikali C ditambah C sama dengan C ditambah C dikali A. Itu menggunakan hukum komutatif. Selanjutnya itu ada A dikali D ditambah negasi AD ditambah C dikali A. Dengan hasil C ditambah C negasi dikali A sama dengan C, itu menggunakan hukum serapan. Selanjutnya itu ada A ditambah C, A dikali D ditambah negasi AD ditambah C, dengan hasil A dikali D ditambah negasi AD sama dengan A, D ditambah D. Itu menggunakan hukum distributif. Selanjutnya itu ada A tambah C, A, D ditambah negasi D tambah C, dengan hasil D ditambah negasi D sama dengan 1. Itu menggunakan hukum komplement. Selanjutnya A ditambah C ditambah AC, dengan hasil A ditambah AC sama dengan A dikali A ditambah A dikali C, menggunakan hukum distributif. Selanjutnya A dikali A ditambah A dikali C ditambah C, dengan hasil A dikali A sama dengan A, itu menggunakan hukum idempoten. Selanjutnya lagi A ditambah A dikali C ditambah C, dengan hasil C ditambah C dikali A sama dengan C, menggunakan hukum serapan. Yang terakhir itu ada A ditambah C, selesai. Bentuk gerbang logikanya dapat kita lihat pada gambar di samping, dan bentuk gerbang logika sederhananya dapat kita lihat pada gambar di bawahnya. Selanjutnya latihan nomor 3. Selanjutnya itu ada bentuk penyederhanaan. Negasi A ditambah B ditambah A dikali A ditambah negasi B, dengan hasil A dikali A sama dengan A, menggunakan hukum idempoten. Negasi A ditambah B ditambah A ditambah negasi B, dengan hasil negasi A ditambah B sama dengan negasi A dikali A ditambah negasi A dikali B, menggunakan hukum distributif. Negasi A dikali A ditambah negasi A dikali B ditambah A ditambah negasi B, dengan hasil negasi A dikali A sama dengan 0, itu menggunakan hukum komplement. Selanjutnya itu ada negasi A dikali B ditambah A ditambah negasi B, dengan hasil B ditambah A ditambah negasi B sama dengan B dikali A, B dikali negasi B, A dikali A dikali negasi B. Itu menggunakan hukum distributif. Selanjutnya itu ada negasi A dikali B dikali A, B dikali negasi B, A dikali A dikali negasi B, dengan hasil A kali A sama dengan A, menggunakan hukum idempoten. Negasi A dikali B dikali A, B dikali negasi B, A dikali negasi B, dengan hasil B dikali negasi B sama dengan 0, menggunakan hukum komplement. Negasi A dikali B ditambah B dikali A ditambah A dikali negasi B, dengan hasil A ditambah A negasi B, A dikali negasi B sama dengan A, menggunakan hukum serapan. Selanjutnya itu ada negasi A dikali B ditambah A dikali B, dengan hasil A ditambah A negasi B sama dengan A, menggunakan hukum serapan. Yang terakhir itu ada negasi A dikali B ditambah A, selesai. Bentuk gerbang logika itu dapat kita lihat pada gambar di sini, dan bentuk gerbang penyederhanaannya dapat dilihat pada di bawah gerbang logika. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Adit yang sudah menjelaskan jawaban dari soal-soal tadi. Mungkin itu sedikit penjelasan dari kelompok kami, terlebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.